Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Alda Safitri sebagai moderator dan rekan saya yang pertama Reza Febrina dan Wilza Febriani. Baiklah, pada kali ini kami akan menyampaikan materi terkait teori evolusi Darwin yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama adalah Wilza Febriani. Kepada Wilza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Wilza Febriani akan menjelaskan materi mengenai kerja ilmiah Darwin. Yang pertama itu ada eksplorasi di Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, Darwin dapat menghabiskan banyak waktu di darat untuk mengatur agar menurunkannya dan bertemunya di akhir perjalanan darat. Dia menyimpan buku catatan untuk mencatat pengamatannya, dan selama masa tenang di atas kapal Beagle, dia akan mencatat catatannya ke dalam jurnal. Pada musim panas 1833, Darwin pergi ke pedalaman dengan para gaucho di Argentina. Selama perjalanannya di Amerika Selatan, Darwin menemukan tulang dan fosil dan juga persembahan pada kengerian manusia dan hak asasi lainnya. Di Pulau Shelley, Darwin mengamati proses itu di depan matanya. Beberapa hari seusai gempa, dia mengamati tanah di Teluk Conception. Jarak dengan daerah itu 48 km dari pengukurannya. Ternyata tanah itu terangkat antara 60 sampai 90 cm. Kapten kapal Robert Fitzroy menemukan kimia busuk yang bergantung pada karang setinggi 3 meter di atas permukaan air. Puncak raksasa akibat pergolakan tanah di wilayah itu ialah pegunungan Andes yang letaknya cukup jauh jaraknya. Kemudian, setelah Darwin menelusuri pegunungan Andes itu, dia menemukan kulit kerang laut terjepit pada batuan setinggi kurang lebih 4.000 meter. Banyak di antara kerang itu yang dikenalnya dan dia mencatat pada buku hariannya, yaitu menuai panen besar. Yang kedua yaitu observasi di Kepulauan Galapagos. Yang pertama itu ada Kepulauan Galapagos, tempat asal-usul kura-kura. Pada bulan September 1835, Beagle bertolak ke barat memasuki Samudra Pasifik menuju Kepulauan Galapagos. Mula-mula, ia melihat kepulauan vulkanik itu gundul dan tampak kering. Di Kepulauan Galapagos ini, yaitu di Pulau Chatham, dia menemukan 2 ekor kura-kura besar yang masing-masing beratnya kurang lebih 90 kg. Berjalan santai di jalan yang biasanya. Dia belum pernah menemukan kura-kura seperti itu di tempat lain di dunia. Kemudian, dia mengetahui bahwa Kepulauan Galapagos merupakan tempat asal kura-kura. Darwin berpikir bahwa kedua kura-kura itu menyerang sebelum mencarinya. Next, moderator. Yang kedua yaitu penemuan pengaruh penyebaran secara geografis. Di Kepulauan Galapagos, Darwin melengkapi koleksi berbagai golongan tumbuhan dan hewan. Kebanyakan jenis yang ditemukan dengan yang hidup daratan Amerika yang terpisah dari lautan sejauh 800 sampai 970 km. Paling memukau adalah burung Spix baru atau reptil baru. Burung yang tak mengenal telah berevolusi menjadi orme yang bentuk dan perilakunya berlainan dengan kerabatnya di marga.
Pucuk padi tuna terbang berenang untuk menangkap mangsanya dan hidup di atas tanah dan tidak perlu terbang sehingga sayapnya menyusut seperti puntung bekas. Kelompok unik Pix Galapagos terdiri dari 13 jenis yang menunjukkan perbedaan bentuk bukunya, walaupun dasarnya antara satu sama lain. Sama. Yang ketiga yaitu eksplorasi di New Zealand dan Australia. Kisah kunjungan 9 hari dari Selandia Baru kan dalam buku catatan dari penulis karya Lydia Monin. Pada tanggal 20 Desember 1835, Beagle berlabuh di pelabuhan yang diapit toko-toko Gross dan Dir Korareka di satu sisi dan Kurs Missionary Society di Paihia lain. Di Selandia Baru, Darwin mengumpulkan serangga, kerang, ikan, batu, dan tokek. Pengamatan rincinya dicatat di dalam jurnal ekspedisi Beagle-nya, yang diterbitkan dengan banyak pujian pada tahun 1839. Dia kemudian menulis bahwa pelayaran itu sejauh ini merupakan peristiwa terpenting dalam hidup saya dan telah menentukan seluruh karir saya. Tapi dia tidak terlalu mengingat Selandia Baru. Pada Januari 1836, Beagle tiba di Australia, di mana Darwin sangat terkesan dengan kota muda Sydney. Yang keempat yaitu eksplorasi di Afrika. Pada tanggal 16 Januari 1862, kapal Beagle berlabuh di Kepulauan Tanjung Verde. Daerah itu ditumbuhi pohon asam Jawa, pisang, palma, dan sebagainya yang berwarna-warni dan cemerlang. Dari atas kapal, dia melihat jalur lebar dan terbentuk permukaan. Setelah dia memanjat karang itu, dia menemukan karang laut, terutama pada batu gamping yang mirip dengan yang dikumpulkannya di sebelum berlayar dengan kapal Beagle. Dengan berpedoman pada buku Darwin mengungkap cerita yang mengasihkan. Lapisan karang putih itu sebelumnya merupakan bagian pada suatu waktu di masa lampau, gunung berapi mengeluarkan laharnya. Larva panas itu mengalir ke perut dan menutupinya. Larva panas itu mengubah lapisan atas laut itu menjadi batu kristal dan menjadi batu, sehingga suatu dapat mengangkat gas. Sehingga pada waktu itu ditemukan oleh Darwin di tepi. Maka dengan fakta-fakta itu di berbagai tempat akan dapat menyimpulkan rahasia dunia dewasa ini, kata Darwin. Mungkin sekali dari saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih untuk penyampaian materinya mengenai kerja ilmiah Darwin. Selanjutnya mengenai perumusan teori evolusi akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Febrina. Kepada Reza, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Berikutnya materi kedua akan saya jelaskan sendiri mengenai perumusan teori evolusi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perumusan teori evolusi, ada pendahuluannya, di mana teori Darwin tentang evolusi dikenal dengan natural selection. Teori seleksi alam ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means
of Natural Selection. Isi buku tersebut merupakan uraian yang panjang tentang fakta dan sekumpulan faktor-faktor yang prinsip dan dijadikan dasar dalam mengungkapkan teori evolusinya. Namun, inti dari konsep teori Darwin ini menurut Sastrodihardjo terdiri atas dua konsep utama, yaitu ada konsep perubahan secara evolusi, dan yang kedua ada konsep mengenai seleksi alam. Nah, teman-teman bisa lihat buku keluaran dari Darwin yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection ini seperti gambar yang di samping. Nah, berikutnya, perumusan teori evolusi menurut Sastrodihardjo tentang konsep teori Darwin. Yang pertama ada konsep perubahan secara evolusi. Nah, yang pertama itu ada prinsip geologi atau gradualism or uniformitarianisme. Nah, dalam perjalanan menjelajahi dunia dengan kapal Beagle bersama tim ekspedisi ilmiah dan guru besar Henslow, Darwin menemukan sejumlah bukti dari teori uniformitarianisme yang dipopulerkan oleh Charles Lyell. Di antaranya terdapat poin-poinnya, yaitu ada pada tanggal 16 Januari 1832 kapal Beagle berlabuh di Kepulauan Tanjung Verde. Darwin melihat lapisan karang putih. Nah, kedua, suatu hari Darwin tidur menentang di atas tanah Pulau Chilo. Tiba-tiba dia merasa tanah di bawahnya bergetar, yang merupakan getaran gempa bumi pada tanggal 20 Februari tahun 1835. Nah, selanjutnya, puncak raksasa akibat pergolakan tanah di wilayah itu ialah di pegunungan Andes yang letaknya cukup jauh dari Darwin waktu itu. Kemudian setelah Darwin menelusuri pegunungan Andes itu, dia menemukan kulit karang laut terjepit pada batuan setinggi kurang lebih 4.000 meter. Banyak di antara karang itu yang dikenalnya, dan dia mencatat pada buku hariannya, yaitu judulnya Menuai Panen Besar. Nah, selanjutnya, yang kedua, konsep teori Darwin menurut Sastrodihardjo, poin yang kedua yaitu ada graded series atau penggolongan hewan dari bentuk yang sederhana kepada bentuk yang kompleks, dari bentuk yang umum kepada bentuk yang khusus. Darwin dalam penjelajahan ilmiah selama 5 tahun terdapat fakta-fakta yang ditemukannya. Antara lain fakta-fakta tersebut, yang pertama, burung pucuk padi tuna terbang berenang untuk menangkap mangsanya dan hidup di atas tanah dan tidak perlu terbang sehingga sayapnya menyusut seperti puntung bekas. Yang kedua, ada kelompok unik finch Galapagos terdiri atas 13 jenis yang menunjukkan perbedaan bentuk dan bulunya, walaupun dasarnya antara satu sama lainnya sama. Menurut Darwin, yang ke-13 jenis finch Galapagos itu berasal dari satu macam dengan cara tertentu, dan karena alasan tertentu dapat menghasilkan suatu suku dengan kerabat yang luas variasinya. Hal ini disebabkan karena finch bersaing samanya saja dan burung lain jarang datang ke kepulauan itu. Nah, selanjutnya konsep teori Darwin menurut Sastrodihardjo yang kedua terkait konsep mengenai seleksi alam. Poin yang pertama ada planta and animal breeding. Metode selective breeding diterapkan breeder yang melakukan perkawinan terhadap hewan dan tumbuhan domestik atau piaraan, menghasilkan turunan yang berbeda dengan cepat dan menghasilkan varietas baru, dan sudah menghasilkan varietas baru dari gandum atau unggas, hewan ternak seperti kuda dan sapi. Darwin dapat menyimpulkan bahwa penerapan metode selective breeding pada hewan dan tanaman domestik dapat mempercepat evolusi. Selanjutnya, poin kedua, population growth. Menurut Darwin, ada 3 fakta utama sebagai kunci untuk menerangkan seleksi alam, yaitu 1. Semua makhluk hidup beraneka ragam. Kedua, semua kelompok makhluk hidup cenderung berbiak melebihi persediaan makanan, atau disebut juga dengan daya biak yang tinggi. Nah, yang ketiga, jumlah suatu jenis makhluk hidup cenderung untuk tetap sama. Selanjutnya ada dari ketiga faktor tersebut, Darwin mengemukakan 2 deduksi, yaitu yang pertama, setiap individu berjuang untuk kelangsungan hidup atau struggle for existence. Nah, yang kedua, dalam perjuangan untuk hidup, varian yang paling sesuai akan menikmati hasil perjuangannya atau survival of the fittest. Sebaliknya, varian yang tidak sesuai lama-kelamaan akan tersisih, elimination of the unifestus.
Nah, terima kasih moderator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reza Febrina terhadap pemaparan materi mengenai perumusan teori evolusi. Selanjutnya, materi terakhir mengenai perkembangan teori evolusi Darwin akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Oke, perkembangan teori evolusi Darwin. Nah, teori evolusi ini didasarkan pada seleksi alam, yang mana teori evolusi yang diciptakan oleh Darwin dimulai dari ekspedisinya di Kepulauan Galapagos pada tahun 1835. Kepulauan Galapagos terletak 900 km di sebelah barat pantai Ekuador, Amerika Selatan, di pulau ini. Darwin meneliti berbagai macam kura-kura dan burung finch atau pipit. Nah, burung-burung itu mempunyai variasi bentuk dan ukuran paruh yang berbeda-beda. Burung ini mempunyai sifat yang sama dengan burung-burung yang hidup di Ekuador, Amerika Serikat. Nah, dari hasil penelitiannya, ternyata burung-burung finch di Kepulauan Galapagos beraneka ragam dalam bentuk tubuh, besar kecilnya paruh, dan perilaku. Next. Oke, selanjutnya berdasarkan kesamaan sifat yang ada, Darwin menduga burung finch di Galapagos berasal dari keturunan yang sama dengan burung finch dari Amerika Selatan. Karena migrasi, burung tersebut berpindah ke Kepulauan Galapagos yang mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan tempat asalnya. Adapun jenis-jenis burung finch sebagai berikut. Yang pertama, burung finch dengan paruh tebal dan kuat merupakan pemakan biji-bijian yang terdapat di tanah. Nah, burung finch jenis ini ditemukan sebanyak 6 spesies. Selanjutnya yang kedua, burung finch dengan paruh lurus merupakan burung penghisap madu. Nah, burung finch jenis ini mempunyai berbagai macam bentuk paruh yang berlainan yang dipengaruhi dari pohon-pohon penghasil madu. Selanjutnya yang ketiga, burung finch dengan paruh tebal, lurus, dan berlidah pendek merupakan burung pematu dalam mencari mangsanya. Nah, burung-burung tersebut serupa tetapi masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Oke, next. Nah, Darwin mengumpulkan fakta-fakta yang berguna untuk memperkukuh teorinya, yang mana kumpulan semua hasil studinya disusun ke dalam sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Timbulnya spesies baru melalui seleksi alam pada tahun 1859. Buku ini memuat dua teori sebagai berikut. Yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Dan yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Nah, sekian materi mengenai perkembangan teori evolusi Darwin. Baiklah, dari kelompok kami, kelompok 5, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai teori evolusi Darwin. Apabila ada kesalahan dan kehilafan dari kelompok kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.